Shalom, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang kembali pada ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada siang hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu untuk praibadah kita yang berjudul Pekerja Kristus yang Mulia. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekarang kita akan menyanyikan lagu pembukaan kita dari KK 257 bait 1 sampai 2. Seindah siang disinari petang.
Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damainya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul dalam ibadah persekutuan teruna Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang dibawakan oleh Sis Anda Tobing. Dan biarlah firman yang Kau berikan kepada Sis dapat menjadi berkah dan dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan juga ampunilah segala dosa kami dengan sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Tuhan, terima kasih, inilah doa dari anak-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan membacakan Mazmur pujian dari Mazmur 101 ayat 1 sampai 8. Seorang raja bernazar, Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercelah. Bilakah Engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku, di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok dan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang bersembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan dibinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercelah akan melayaniku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Demikianlah Mazmur pujian kita pada siang hari ini. Sekarang kita akan menyanyikan sambutan Mazmur dari Kidung Jemaat 53 bait 1 yang kedua. Tuhan Allah telah berfirman.
Shalom adik-adik teruna. Shalom adik-adik teruna yang diberkati oleh Tuhan. Kita sama-sama lagi akan belajar firman Tuhan yang pada siang hari ini akan terambil dari 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 5. Yang sudah memiliki Alkitab, sudah pegang Alkitab, kita cari bersama-sama ya. Saya ulangi dari 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 5. Baik, kalau sudah dapat, kita biarkan kitab kita terbuka, kita berdoa dulu sebelum membaca firman Tuhan untuk bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena kasih karunia-Mu, kami kembali Tuhan perkenankan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan persiapkan hati kami, anak-anak teruna ini, untuk menjadi ladang yang subur bagi firman-Mu. Lebih jauh dari itu ya Tuhan, biarlah ajari kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan di dalam keseharian kami. Demikian pula ya Tuhan, untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, biarlah Tuhan urapi, Tuhan yang akan berbicara melalui hamba-Mu ini, sehingga firman yang keluar dapat dimengerti dengan baik. Bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Baik adik-adik teruna, kita baca sama-sama ya. Saya pimpin baca dari 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 5. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu semakin bertambah dan kasih seorang akan yang lain semakin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik teruna semua yang baru kita dengar, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan keseharian kita. Adik-adik teruna yang kasih Tuhan, bahwa di dalam hidup manusia itu tidak pernah bebas daripada pergumulan, ya. Walaupun porsinya beda-beda, selalu ada pergumulan di dalam kehidupan manusia. Karena apa? Pergumulan di dalam hidup kita itu membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih bisa kita mengerti kehendak Tuhan, apa yang kita ingin, apa Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Setiap orang bisa saja memiliki masalah pergumulan yang menimbulkan kekhawatiran, bahkan menurunkan semangat. Hal itu bisa terjadi sama kita ataupun orang lain. Nah, kalau terjadi sama kita harus apa? Dekat dengan Tuhan untuk memberikan kekuatan menjalani semua pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Dan kalau ada rekan kita atau orang lain yang mengalami, kita akan memberikan apa? Motivasi, kita berempati terhadap teman-teman kita yang mengalami pergumulan untuk tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Karena jika kita taat, kita bersandar pada Tuhan dalam pergumulan, maka Tuhan akan tolong kita. Ya. Nah, adik-adik teruna, di sini jemaat Tesalonika didirikan saat Paulus, Silwanus dan Timotius mengabarkan Injil dari Filipi, setelah itu ke Berea. Biasanya Paulus tuh kalau habis mengajarkan perkabaran Injil, nanti pindah lagi ke tempat lain, ya. Tapi setelah ke tempat lain, Paulus tuh nggak lupa dengan tempat yang lalu, selalu pengen tahu bagaimana si jemaat yang lalu yang sudah pernah didatangi dan Paulus pernah mengabarkan Injil. Nah, setelah
pergi dari Tesalonika, Paulus mengutus Timotius untuk lihat jemaat atau menengok jemaat di sana. Gimana kabarnya? Nah, saat itu ternyata memang jemaat di Tesalonika ada pergumulan, ada permasalahan, ya. Oleh itu menjadi alasan dari Paulus untuk memberikan surat kedua Tesalonika kepada jemaat di Tesalonika. Yang berisi adalah untuk meluruskan kesalahpahaman pengertian daripada pengajaran Paulus yang terjadi di Tesalonika. Jadi jemaat di Tesalonika ini selalu khawatirnya tentang kedatangan Tuhan telah tiba dan kedatangan Tuhan. Jadi mereka mikir terus ya tentang kedatangan Tuhan, kan nanti Tuhan akan datang yang kedua kalinya. Mereka mengkhawatirkan tentang penghukuman, bagaimana kalau nanti kita tidak beriman ataupun dengan mengalami penganiayaan. Jemaat Tuhan takut kalau iman mereka tidak bisa mereka pertahankan. Mereka menderita, mengalami penganiayaan sehingga tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi akhirnya mereka berfokus kepada kedatangan Tuhan. Berfokus berusaha untuk jangan sampai nggak jadi masuk kerajaan surga. Malah akhirnya mereka nggak mau kerja, ya malas bekerja. Kan sudah salah pengertian. Oleh karena itu Paulus mengirimkan surat ke Tesalonika untuk mengingatkan, ya, memberikan penguatan sekaligus menegur, mendorong orang-orang jemaat di Tesalonika ini untuk tetap setia sama Tuhan. Jadi nggak usah takut, nggak usah berspekulasi Tuhan datang kapan. Sambil nunggu kedatangan Tuhan ketakutan, khawatir kalau nggak jadi masuk kerajaan surga, khawatir kalau berbuat salah, khawatir banyak khawatirnya, sehingga malah nggak kerja. Nah, pemahaman inilah yang diberikan Paulus bahwa sebagai orang percaya, ya udah nggak usah terlalu memikirkan kapan waktu Tuhan tiba, tetapi sebagai orang percaya ya kita bekerja seperti biasa, tapi kita pada saat bekerja atau melakukan keseharian kita, hendaknya kita taat kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjaga kekudusan. Oleh karena itu jangan takut bahwa kita tidak masuk kerajaan surga, tapi jangan sampai kita fokus kepada kehadiran Tuhan nanti, kita sampai nggak kerja. Ya, itu kan jadi salah kaprah seperti itu. Akhirnya Paulus dalam 2 Tesalonika itu memberikan penguatan, meluruskan kesalahpahaman dari jemaat di Tesalonika. Paulus, Silwanus dan Timotius, ya, ini 3 serangkai adalah para pelayan Tuhan yang di dalam kasih Tuhan mereka mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan dan dalam pelayanannya. Karena itu Paulus menjadi pemimpin yang baik. Jadi mereka Paulus, Silwanus dan Timotius, mereka berhikmat dan bijaksana bagi dirinya sendiri dan sesama. Bagaimana kita bisa berhikmat dan bijaksana? Kita harus bersandar pada Tuhan, taat pada Tuhan. Maka kita akan dituntun oleh Tuhan dan Roh Kudus bisa menjadi apa yang Tuhan inginkan. Kita nggak mengandalkan diri kita sendiri. Kalau istilah sekarang itu teamwork, ya, teamwork antara mereka di dalam pelayanan. Nah, kita lihat dalam kepemimpinan Paulus, teamwork mereka bertiga ini sangat baik karena apa? Saling mengasihi. Paulus ini kan orang yang lebih senior, lebih dahulu dalam melayani, tapi nggak menyepelekan tuh juniornya yang lebih muda, tidak meremehkan juga, ya. Tetapi justru Paulus
mengasihi mereka sebagai seniornya, membimbing, mengingatkan, demikian juga feedbacknya bagi juniornya, respect terhadap Paulus. Itulah teamwork yang bersandarkan kepada Tuhan. Jadi mereka selalu memiliki rasa kasih satu sama lainnya. Ya anak-anak teruna. Nah disinilah kita lihat sifat kepemimpinan Paulus adalah mampu bekerja sama dengan siapapun. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan siapapun? Karena saya yakin adik-adik teruna sebagai makhluk sosial, pasti di dalam sekolah, di komunitas mungkin olahraga, di komunitas kesenian, ataupun di tempat-tempat di pelkat, bahkan di gereja, itu kita hidup kan bersama dengan orang lain. Tapi bagaimana kita bisa menempatkan diri bekerja sama dengan orang lain itu kalau kita tidak dekat dengan Tuhan? Karena apa? Pada prinsipnya manusia memiliki ego, ingin terlihat, ya, ingin diakui, dan ingin menonjol. Itu ego manusia. Kita lihat kadang-kadang ada teman kita yang sibuk banget supaya kelihatan terlihat terus, biar dianggap keren kali ya. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, bahwa semua yang kita lakukan itu kita tidak terlihat pun nggak apa-apa, tapi itu demi kemuliaan Tuhan. Ya, bekerja sama di sini, ya. Kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam teamwork kita, baik di pelkat, di sekolah, di kelompok belajar, itu Tuhan akan tuntun. Rahasianya apa? Rendah hatilah adik-adik untuk bisa mendengarkan orang lain. Enggak cuma kita yang didengarkan. Even kamu lebih senior, kamu pemimpin, tapi dengarkanlah. Justru lebih respect rekan-rekan sepelayanan atau rekan-rekan satu komunitas kita, lebih respect sama kita. Ya, yang tua mengayomi, yang muda menghormati, ya, dengan kasih Tuhan. Saya ingat ada quote dari Albert Camus tentang kepemimpinan. Pemimpin yang baik itu Albert Camus mengatakan bahwa jangan berjalan di depan saya, karena saya mungkin nggak bisa mengikuti. Jangan berjalan di belakang saya, karena mungkin saya tidak bisa mengikuti. Jangan berjalan di depan saya, mungkin saya tidak dapat memimpin. Tapi berjalanlah di samping saya sebagai rekan sekerja. Demikianlah Paulus ini. Padahal waktu saat Paulus hidup itu Albert Camus belum ada ya. Mungkin Albert Camus itu terinspirasi dengan kepemimpinan Paulus karena mampu bekerja sama. Berdasarkan apa? Kasih Tuhan. Jadi nggak pernah mereka lihat aku senior, aku mesti didengar, junior belakangan. Enggak. Mereka saling mau untuk menjadikan win-win solution, untuk saling mencari rembukan, jangan mendengar satu sama lain dan mengambil kesepakatan yang terbaik daripada solusi suatu masalah yang terjadi. Saya juga pernah ingat ibu saya selalu, karena saya itu adalah seorang memiliki organisasi ya. Jadi saya sebelum masuk ke dalam organisasi waktu saya baru nikah, jadi ibu saya bilang gini, An, ada pepatah Jawa, dalam satu organisasi, dalam bekerja sama, teamwork, jadi orang Jawa juga punya itu ya, ada suatu quote juga, tajam nanging orang natoni, tajam tapi tidak melukai, tangkas nanging orang disii, tangkas tapi tidak mendahului, pinter nanging orang gurui, pinter tadi tidak menggurui. Kalau itu kamu terapkan di dalam organisasi, di dalam teamwork bekerja sama, itu kamu pasti akan dapat diterima dan bisa bekerja sama dengan siapapun juga. Artinya gini, kalau adik-adik pinter, sampaikan kemampuan, karena mungkin dapat anugerah Tuhan kepintaran, sampaikan kepintaran adik-adik ataupun mengajar teman yang mungkin kurang,
tapi tidak dengan menggurui atau bahwa melecehkan, oh gitu aja nggak bisa. Ajarin dia, pinter nanging orang gurui. Kadang-kadang ada yang pinter tapi, oh gini, kamu gini aja, kayaknya ini bagus loh gini. Nah itu pinter nanging gurui, tapi pinter nanging tetap aja mendengarkan orang, ya. Tangkas nanging orang disii. Kadang-kadang tangkas ya, ada orang yang ligat, cepet. Tapi kadang-kadang dia tidak bisa menempatkan pada tempatnya. Dia selalu mendahului yang seharusnya tidak boleh didahului. Artinya gini, kalau di saya, organisasi saya punya hierarki ya. Ada anggota yang tangkas ligat, tetapi dalam hierarki itu tidak bisa kita mendahului orang-orang yang di atas kita. Ini untuk organisasi ya biasanya. Dan tajam nanging orang natoni, artinya kita punya pikiran yang tajam, tapi tidak melukai orang. Sampaikan tapi tidak melukai orang. Kalau itu kita pegang, bahwa niscaya dalam bekerja sama, anak-anak teruna akan diterima di semua kalangan. Karena konotasi kerjasama itu nggak cuma satu level usia kalian. Mungkin dalam pelkat nanti anak-anak teruna gabung sama oma opa, sama tante-tante di PKP, sama adik-adik di PA, sama kakak-kakak di GP. Tapi kalau kita bekerja sama berdasarkan kasih dan kita mau rendah hati untuk menghargai orang lain, maka adik-adik akan diterima di kalangan manapun juga. Seperti Paulus, mampu bekerja sama dengan siapapun juga. Karena dia rendah hati, menurunkan ego, dan mau mendengarkan. Karena pada prinsipnya manusia itu ingin terlihat, ingin diakui, dengan ingin menonjol. Banyak sebenarnya kalau kita mau peduli terhadap keadaan lingkungan sekitar. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Ya. Jadi sebagai anak-anak teruna, kakak sangat mengharapkan teladan Paulus di dalam bekerja sama ini kalian ikuti. Jangan ego kalian yang mau didengar, tetapi mau mendengarkan orang lain. Rendah hatilah, ya. Dan tadi yang saya katakan bahwa sudah saya banyak sampaikan tentang pepatah Jawa dan quote-nya Albert Camus bahwa niscaya kalian bisa bekerja sama di semua kalangan. Ya. Karena terutama selalu mengandalkan Tuhan dalam segala situasi agar diberi hikmat untuk mampu bertumbuh menjadi manusia yang dapat bekerja sama, melayani baik dirinya sesama sehingga dalam kategori usia yang beraneka ragam. Tadi kalau kerjasama dengan Pelkat kan enggak cuma seusia kalian, ya. Kerjasama dengan teman-teman rekan-rekan juga di sekolah dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita lihat Paulus nih, selain dia bisa bekerja sama dengan semua kalangan, ya, Paulus juga mengapresiasi. Paulus juga memotivasi orang dan memberikan semangat bagi orang yang punya pergumulan. Apresiasi itu apa? Memberi penghargaan kepada orang lain. Kita lihat di pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, ya, bahwa Paulus mengapresiasi karena imanmu makin bertambah dan kasih seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Ini ada pencapaian yang bagus di dalam satu jemaat. Iman mereka bertambah, saling mengasihi, itu prestasi. Apresiasi, harus menghargai. Sekecil apapun prestasi seseorang, pencapaian seseorang, kita harus menghargai. Kalau teman punya prestasi, mungkin dia kepilih jadi juara olimpiade, atau dia keterima di universitas yang favorit. Kalau teman senang kan bahagia, kita juga harusnya ikut merasakan kebahagiaan mereka, mengapresiasi juga. Bro, selamat ya. Atau sis, aku dengar kamu ini, aduh senang banget dengernya. Tapi dengan tulus ya, jangan fake ya.
Tuhan menginginkan kita tulus. Karena apa? Kalau kita ikut senang dengan keberhasilan orang lain, dengan prestasi orang lain, maka semua itu berbalik kepada kita. Tapi jangan pernah kita muji atau kita sirik sama orang kalau berprestasi, bilang, tahu nggak sih, dia ini kan keterima di kedokteran Universitas UI, dia kan tahu nggak begini-begini, begini. Itu bukan urusan kita. Atau muji orang, tapi kan dia ini ya. Tapi ada tapinya, muji nggak pakai tapi, muji ya muji. Jadi latih diri kita untuk bisa menghargai keberhasilan orang lain. Latih diri kita juga ikut bahagia, ikut senang kalau orang lain memiliki keberhasilan. Jangan malah kita kadang-kadang kesel, iri. Jadi kita betul-betul melatih, karena kebaikan-kebaikan itu perlu dilatih loh adik-adik ya. Nggak bisa dengan sendirinya. Karena apa? Kita melepaskan ego kita untuk memuji orang. Itu kadang-kadang memuji orang nggak mau loh. Banyak orang yang gitu karena egonya. Padahal Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Apresiasi terhadap keberhasilan orang lain. Kita ikut senang terhadap prestasi orang lain dengan tulus. Kemudian apalagi yang Paulus memotivasi, memberikan semangat kepada jemaat Tesalonika yang sedang alami kesusahan, kekhawatiran tentang iman mereka. Nah, kita juga ya adik-adik ya, dalam pergumulan hidup kita nggak tahu kapan kita mengalami pergumulan hidup, adik-adik atau teman-teman. Jika kita tahu ada teman-teman kita yang sedang mengalami pergumulan, adik-adik juga harus berikan motivasi, penguatan, semangat ya, agar mereka berpengharapan. Kadang-kadang orang yang di dalam pergumulan, berkubang di dalam pergumulan, mereka tidak jernih untuk memikirkan sesuatu. Tapi kita yang di luar mereka, kalau bisa kita memberikan semangat, motivasi mereka untuk mereka tidak down, bahkan berputus asa. Demikian juga Paulus melakukan seperti itu. Adik-adik terus juga bisa, ya, karena dalam pergumulan kita itu iman kita bisa bertambah. Lihat, C.S. Lewis mengatakan Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami titik terendah dalam hidup untuk mengajarkan kita pelajaran yang tidak dapat kita pelajari dengan cara lain. Harus alami. Kalau orang bilang, aduh berharga ya nih uang 1.000 misalnya, tapi kalian gak pernah mengalami titik terendah, kalian banyak banget dikasih jajan sama orang tua, kalian gak ngerti. Tapi kadang-kadang untuk belajar nilai, untuk mengerti bersyukur, Tuhan memiliki cara sendiri. Makanya C.S. Lewis mengatakan bahwa tidak dapat petik pelajaran itu kecuali mengalami sendiri. Misalnya, seorang anak orang kaya, jajannya banyak, segala macam bisa beli. Dia gak menghargai itu duit 1.000, 5.000. Suatu saat papahnya bangkrut, gak punya apa-apa lagi. Kita gak tahu hidup orang, karena bisa terbalik sebentar. Tapi Tuhan menginginkan, nih anak kok boros banget, nih anak gak menghargai duit, gak menghargai barang. Coba deh, karena Tuhan menginginkan kebaikan terhadap manusia. Kadang-kadang diberikan pergumulan, karena Tuhan inginkan kita mengerti, menghargai, bersyukur. Saat orang tuanya dalam titik terendah, dia tidak punya apa-apa, dia baru sadar, ya ampun, nemu duit 1.000 itu luar biasa ya, puji Tuhan sekali. Apa bisa kalian menghargai uang 1.000 kalau kalian tidak merasakan titik terendah dalam hidup kalian? Enggak bisa. Karena kalian merasa bahwa semua tercukupi. Tapi Tuhan itu luar biasa. Untuk mengasah iman kita, Tuhan memberikan pergumulan. Pada akhirnya Tuhan ingin kita dewasa secara iman. Oleh karena itu anak-anak,
jika teman kita memiliki pergumulan, kita harus berempati, merasakan apa yang dirasakan teman kita. Ya, doakan. Kalau nggak bisa bantu materi, doakan atau care terhadap teman kita. Kalau dulu Paulus menguatkan, memotivasi, mengapresiasi orang-orang Tesalonika pakai surat, sekarang luar biasa caranya. Ada media sosial, bisa lewat WA, bisa DM Instagram, bisa japri, bisa lewat YouTube, bisa TikTok, bisa konten segala macam. Kalau kita mau, kita bisa menjadi penyemangat orang. Kalau kita mau, kita bisa, kita mampu untuk memberikan dorongan, pengharapan bagi orang bahwa it's okay bro, kamu alami gak enak, tetapi tetap bersandar pada Tuhan. Yakinlah Tuhan pasti tolong. Oleh karena itu anak-anak, saya sebagai pelayan Teruna, saya berharap sekali anak-anak Teruna ini meneladani kepemimpinan Paulus yang bisa bekerja sama, bisa mengapresiasi, bisa memberikan semangat pada rekan-rekannya. Karena kita manusia itu hidup tidak lama. Apa yang kita berikan itu adalah jejak-jejak kita saat kita sudah dipanggil Tuhan. Ukirlah jejak-jejak baik saat kamu ada di dunia. Amin. Baiklah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan dari kitab Bakti 218, 1 ayat 2, di jalanku ku punya sobat. Ku tak cemas
Mari kita bersama-sama menyampaikan doa syafaat kita. Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, di penghujung ibadah kami pada siang hari ini, kami mengucapkan terima kasih ya Tuhan, karena kami kembali lagi Tuhan berikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan, kami anak-anak teruna ini bisa meneladani kepemimpinan Paulus ya Tuhan. Kami anak-anak muda ini, anak-anak teruna, bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami di masa muda kami. Tuhan inginkan kami untuk mampu bekerjasama dengan siapapun Tuhan, sehingga pelayanan dapat diperluas ya Bapa. Biarlah Tuhan, kami anak-anak muda ini bisa menekan ego kami masing-masing, bisa untuk mau mendengarkan orang lain ya Bapa, sehingga kami dapat bekerja sama dengan banyak orang dalam lintas usia, lintas golongan Bapa. Oleh karena itu, dengan cara yang baik, dengan perilaku kami dalam ibadah aktual kami, sehingga orang melihat Engkau di dalam perilaku kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, dalam kemudahan kami serahkan di dalam pimpinan Engkau saja ya Tuhan. Karena begitu banyak pergumulan yang kami hadapi ya Bapa. Di dalam keluarga kami, dalam sekolah kami, di dalam pergaulan kami. Biarlah Tuhan selalu memimpin hidup kami dalam kemudahan kami, hingga kami tidak salah arah, tidak salah langkah. Ajari kami Tuhan, taat, setia, bersandar kepadamu saja dalam segala pergumulan apapun yang menjadi bagian dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, di dalam setiap pergumulan bahwa Tuhan sedang memahat iman kami untuk lebih baik lagi. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan menuntun kami sehingga kami lepas dari semua pergumulan demi pergumulan, asal kami selalu bersandar dan percaya kepadamu. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan juga menuntun kemudahan kami untuk tidak salah langkah ya Bapa. Biarlah Tuhan juga menuntun kami bukan hanya menjadi pengikut tapi menjadi pemimpin Bapa. Berikan kami hati yang bisa menghargai keberhasilan orang lain. Jauhkan dari rasa iri hati. Tapi biarlah ya Tuhan, di kemudahan kami juga mampu ya Tuhan untuk ikut bahagia, ikut senang terhadap prestasi orang lain, keberhasilan orang lain ya Bapa. Mampukan hati kami, latih hati kami Tuhan untuk ke arah itu, karena kami tahu itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menjadi rekan yang baik di dalam setiap pergaulan kami. Di tengah-tengah masyarakat yang sangat individualistis ya Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun anak-anak teruna ini ya Tuhan untuk lebih peduli terhadap pergumulan, terhadap masalah yang dialami oleh rekan-rekannya. Membantu memberikan motivasi, membantu untuk mendoakan sesuai kapasitas yang ada dalam dirinya. Biarlah Tuhan mereka berbuat sesuatu, karena pada prinsipnya Bapa, kami tahu kami ini ada di dunia karena perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Di tengah-tengah masyarakat yang individualistis, biarlah Tuhan menggerakkan hati anak-anak muda ini, anak-anak teruna ini ya Tuhan, untuk lebih peduli Bapa terhadap kejadian di sekitarnya, terhadap pergumulan dihadapi orang lain. Biarlah Tuhan kepemimpinan Paulus dapat meneladani anak-anak ini Bapa. Bisa bekerja sama dengan orang lain, bisa mengapresiasi, bisa memotivasi, yang pada akhirnya ya Tuhan menjadikan kebaikan di muka bumi ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk adik-adik teruna dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka ya Tuhan, Engkau menilik dari atas ya Tuhan, bahwa tuntun mereka satu persatu. Tuhan, angkat pergumulan yang ada dalam hidup mereka. Kami juga mendoakan ya Tuhan, agar mereka dalam sekolahnya, dalam studinya berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus, sehingga Tuhan yang akan menyediakan masa depan mereka yang gemilang.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan di PT ya Tuhan, dengan masing-masing kami, pergumulan kami masing-masing, tapi Tuhan memberikan kekuatan kami Bapa untuk tetap bisa melayani Bapa dengan kekurangan tenaga, dengan terpencarnya kami. Biarlah Tuhan tetap mampukan kami bisa melayani Engkau Bapa. Engkau tahu Tuhan pergumulan masing-masing yang ada dalam hidup kami Bapa, tetapi bukan itu menjadi halangan kami untuk melayani-Mu, untuk lebih menjangkau jiwa-jiwa dari adik-adik teruna, untuk lebih mengerti apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kemudian mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan terhadap pemimpin-pemimpin kami, sehingga segala sesuatu keputusan yang mereka ambil mendatangkan suatu keadilan dan kedamaian bagi bangsa dan negara kami. Demikian juga kami mendoakan gereja-Mu ya Tuhan dimanapun berada, terutama gereja kami GPIB Philadelphia Medan. Tuhan juga berkati Bapak Pendeta, Tuhan berkati majelis, diaken, para pengurus pelkat, kakak layan, tim multimedia Tuhan. Tuhan tahu bahwa inilah kami Tuhan yang hanya bisa melayani Engkau Tuhan. Yang kami tahu bahwa itu tidak apa-apa dibandingkan kasih-Mu terhadap hidup kami masing-masing Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan segala pelayanan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan Yesus, kami juga mendoakan Bapa, orang-orang yang terlantar, fakir miskin, janda yatim piatu, orang-orang yang menderita. Biarlah Tuhan mendengarkan keluh kesah mereka. Tuhan berikan kelegaan bagi mereka yang menghadapi semua itu. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami ini yang kami alaskan atas nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena baiklah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu persembahan dari NKB 134 bait 1 dan 2. Terima kasih ya Tuhanku. Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu.
batas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Teman-teman, kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Sekarang kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pada siang hari ini Tuhan. Kami sudah mengumpulkan persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat dan juga dapat untuk gereja kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Inilah doa dari anak-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, adik-adik yang kasih dalam Yesus Kristus, di penghujung ibadah kita pada siang hari ini, kita kembali menyanyikan dari Gita Bakti 115 ayat 1-2, utuslah kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Baiklah adik-adik, tiba kita dari penghujung ibadah kita pada siang hari ini. Kembalilah kalian ke dalam kehidupan masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.